database, dan security di enterprise. Dengan pembicara Mas Teguh Prasetyo Mulyo didampingi oleh Bapak Ono Wepurbo. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom komentar ya. Nah, berikut profil dari Bapak Ono. Ini profil dari Bapak Ono luar biasa sekali ya. Luar biasa pendek. Oke, Kem- sip. Kemudian berikut profil dari Mas Teguh sendiri sebagai pembicara kita hari ini. Baik, boleh dimulai saja Pak Ono dan Mas Teguh. Baik, terima kasih Feby, terima kasih semuanya, terima kasih Teguh juga. Oke, jadi topik kita tentang AI buat apa? Maintenance, database, segala macam sesuai judul ya. Tapi kira-kira poinnya kira-kira kayak gini deh. Kalau kita sudah mengoperasikan, udah jadi operation di satu sistem, itu database-nya pasti gila-gilaan sih. Apakah itu buat deteksi untuk apa? eh, Sensor-sensor dari keamanan lah, belum lagi urusan maintenance. Ini kan alat juga ada waktu, ada umurnya ya. Belum lagi kalau kita lihat nanti simptomnya, ini kira-kira bakal rusaknya kapan sih? Kira-kira kayak gitu ya. Ini kenapa misalnya kita pasang sensor segala macam bukan masalah security sih. Misalnya performance tiba-tiba mulai ngedrop nih. Usernya naik, ininya ngedrop, apa performance ngedrop. Nah, itu semua itu kalau yang ngelihat manusia teler. Jadi masalah besarnya di situ sih. Gimana caranya kalau kita di dunia kedokteran tuh ada dua cara sebenarnya kalau mengatasi penyakit. Cara pertama adalah preventif. Jadi sebelum penyakit sebelum kejadian kita harus bisa nebak kira-kira. Jadi kita harus jadi dokter juga harus jadi dukun sih kira-kira. Jadi kira-kira ini bakal sakit apa sih? Kita kasih obatnya sebelum kejadian nih. Kalau udah kejadian berabe nih kan. Contoh banjir bandang di Aceh. Udah kejadian nih kacau kan. Jadi udah bonyok tuh urusannya. Kalau belum kejadian kita kasih obat, lebih enak ceritanya. Jadi kira-kira gitu ya pertama. Jangan sampai kita masuk ke wilayah kuratif. Kuratif tuh kita sakit baru ke dokter. Nah, kacau tuh. Mendingan kita minum obat, minum vitamin biar sehat. Gitu kira-kira. Jadi AI itu paling enak kalau dipakai buat preventif sebetulnya. Bisa buat kuratif juga bisa sih, tapi preventif lebih enak. Contoh, kalau yang preventif itu kira-kira gini. Jadi ya kita harus pasang sensor banyak ya. Sama aja sama badan manusia lah. Kita harus pasangin apakah itu termometer lah apa segala macam sensor harus pasangin. Sensornya banyak. Sensornya yang paling gampang misalnya kalau di security ada SIEM segala macam ya. Ada SIEM, ada SOAR. Kalau di jaringan yang normal kita ada WAZU dan sebagainya itu bisa ke security juga. Jadi kita masangin sensor segala macam, kita bisa ngelihat kondisi performance jaringan atau infrastruktur atau device IT yang kita pegang lah, kira-kira kayak gitu. Nah, dengan data-data yang ada, kita udah tahu nih kira-kira yang normal, kondisi normal tuh kayak gimana sih. Nah, dari corona ini kalau ada sesuatu yang lain, nah itu jadi abnormal. Nah, kita harus cari nih masalahnya apa. Kalau si AI yang kita operasikan cukup pinter, dia bisa nebak kira-kira, oh ini kayaknya usernya kebanyakan. Misal, kita pasang wifi di satu ruangan seminar. Wifi-nya cuma satu. Tapi yang peserta seminar ada 200. Ya tewas tuh wifi langsung. Jadi kayak gitu-gituan nih. Jadi kita harus bisa deteksi di awal. Oke, kita juga harus planning juga. Oke, ini kalau ada 200 peserta di ruang seminar dengan wifi satu biji nggak mungkin. Jadi kita harus satu wifi kan paling cuma 10-an ya. Jadi harus pasang 200 bagi 10 berarti 10 wifi. Powernya dikecilin. Nah, kayak gitu-gitu harus dari awal dilakukan. Itu jadi bagian, jadi preventif itu jadi bagian dari planning. Nanti yang akan menjadi bottleneck, yang jadi masalah besar nanti database sih. Masalah besarnya bukan bukan kita kalau punya database jadi masalah, enggak. Jadi dibalik cara berpikirnya dibalik.
database akan nyimpen semua data dan database itu akan datanya akan besar banget. Kita sebagai manusia suruh lihat database tewas biasanya. Nah, supaya kita hidupnya enak, pakai AI semuanya. Jadi AI itu dibikin supaya manusia lihat inti-intinya aja masalah besarnya apa, apakah perlu keluarin anggaran lagi, apakah perlu apa segala macam yang ngerjain kerjaan kotornya AI-nya tadi sih, ngelihat database-nya, ngelihat anomalinya, prediksi kapan alat ini tewas, prediksi kebutuhan misalnya usernya naik, kan kita perlu nambahin core lah apa segala macam. Nah, prediksi-prediksi kayak gitu harus dilakukan dari awal, jangan sampai collapse sistemnya pada saat dipakai. Dan ini sering terjadi, jangan khawatir ya. Contoh paling paling gampang mah gini lah contoh yang terjadi yang kayak gituan. Itu kalau ini minta maaf kalau ngomongin pemerintah ya. Contoh paling gampang mah, misal nih Diknas lagi bikin pengumuman tentang penerimaan siswa baru di SMA-SMA, di sekolah-sekolah negeri lah. Mau SD, SMP, SMA kan Diknas yang ngasih pengumumannya tuh. Jadi yang sekolah ini siapa yang diterima. Pada saat nggak ada user yang pada saat developer ya aman-aman aja soalnya akses kan cuma segelintir manusia. Pada saat dihajar satu kota itu server tewas semua tuh rata-rata. Nah itu yang ya kayak gitu harusnya diantisipasi jauh-jauh hari sih sebetulnya. Jadi jangan sampai kita melakukan kuratif, kalau bisa preventif kira-kira gitu. Jadi kayaknya yang akan dibicarakan sama Teguh daerahnya kayak gini lah kira-kira gitu. Beres ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nih. Ono lagi nebak sih. Soalnya Teguh belum ngomong saya, dia ngomong apaan. Bener-bener Pak. Oke, kira-kira gitu. Mudah-mudahan seminar ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa membuat infrastruktur device peralatan Anda jadi aman dan damai, tidak dimarahin sama bos. Intinya itu aja sih. Dan bisa berargumentasi ke bos, kita perlu apa lagi gitu. Oke, selamat menikmati. Saya kembali kepada Feby. Silakan Feby dan Teguh. Terima kasih. Ini langsung Feby apa Teguh ini? Ya, baik Mas Teguh, boleh langsung buka aja. Untuk Langsung. semuanya jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung kolom chat ya. Oke. Nih kolom chatnya udah love you Pak Ono. Thank you, Feb. Ya, jadi mungkin selamat malam gitu ya, teman-teman. Masih semangat gitu malam-malam di malam Sabtunya gitu ya. Mungkin yang tadinya ada kerja terus pulang nyempetin duluan biar bisa ikut kita sharing di malam ini. Terima kasih dan salut buat semangatnya, tetap terus belajarnya gitu ya. Ya, mungkin biar bisa langsung tak share ya. Nah, coba wait sebelum. Wah, ini perlu di permissionin dulu di ternyata sebentar. Ya. Wah, Zoom-nya minta di quit open. Sebentar ya, Feb. Izin bentar. Wah, ada yang malu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan posting di chat ya. Oh sekalian gue postingin dah. Kalau mau iseng pada buku-buku saya bisa diambil di SID Free OWP eBooks. Oke, buku-buku saya ya. Sudah kembali. Nah udah, silakan Bu. Coba share screen-nya. Ada permission dulu soal tadi. Bentar. Ya. Slide-nya udah kelar? Kelihatan belum? Udah aman, Udah. aman, aman, aman. Aman ya? Oke. Ya. eh mungkin ya salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Teguh. Saya salah satu muridnya Bapak juga. Dari zaman saya bujangan sampai sekarang anak dua gitu ya. Ya, sesuai dengan tema malam ini kita bakal sharing tentang penerapan teknologi AI gitu ya dalam melakukan monitoring IT infrastruktur, database dan juga security di dunia enterprise gitu ya. Artinya di sini kita ngomongin dunia yang udah mature gitu secara infrastruktur, baik itu dari sisi network,
baik dari sisi sistemnya gitu ya, eh, terus juga trafficnya gitu ya. Jadi memang yang udah besar gitu infrastrukturnya. Ya, day to day saya sebagai sales engineer di salah satu distributor gitu ya, company distributor, sebut saja Westcon. Ya, saya selaku sales engineer yang day to day saya melakukan sharing juga gitu ya kepada customer gitu ya, kepada teman-teman juga tentang melakukan pemanfaatan monitoring IT infrastruktur dari area network, server, applications, database, dan juga ITSM. Dan yang baru di-desain adalah Bridge Attack Simulations gitu. Nah, kalau Bridge Attack Simulations ini secara garis besar kalau misalkan kita ngomongin security area gitu ya, kan biasanya ada area yang red dan juga ada yang eh, blue ya, udah pada familiar dengan dua 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 option itu gitu ya. Nah, sekarang parameter security itu bertambah gitu. Ada yang namanya purple area gitu ya. Nah, purple ini tuh positioningnya adalah dia bisa melakukan apa yang dilakukan sama tim red dan dia bisa melakukan eh, memberikan gitu ya, memberikan recommendations ketika ada salah satu serangan terus berhasil masuk ke dalam sistemnya infrastruktur gitu ya. Apa ya sih yang perlu dilakuin gitu ya. Nah, kalau misalkan dulu kan kalau red dia akan fokus untuk gimana cara masuk. Oh, cara blue dia gimana caranya kita bisa defense ketika ada yang masuk gitu. Nah, purple dia akan ngasih visibility di kiri dan kanan gitu, di biru dan merahnya. Jadi kita bisa tahu gimana cara dia masuk, workflow-nya kayak gimana gitu ya, tekniknya kayak gimana, dia akan nge-refer ke Metro Attack. Jadi memang solusi yang kebetulan saya pegang juga adalah salah satu kontributor dari Metro Attack. Jadi setiap teknik, skenario, serangan yang ada di Metro Attack itu ada di sana gitu. Dan memang ini solusi yang lagi in sekarang. Apalagi kemarin ada yang ngaku-ngaku hacker terus ketangkep kan, yang rame di berita. Nah, setelah kejadian itu tuh bank-bank besar udah mulai nyari gitu. Apakah memang eh, infrastruktur di sisi kita itu udah secure atau belum gitu. Nah, mungkin ini sedikit iklan sedikit gitu ya. Kebetulan saya lagi bikin semoga bisa jadi wadah untuk bisa sharing gitu ya. Karena kalau kita ngomongin teknologi enterprise kan rata-rata mahal gitu. Kalau misalkan kita ngomongin teknologi enterprise. Nah, saya lagi coba mau bikin eh, YouTube gitu ya, atau juga bikin buku atau mungkin sejenisnya gitu ya. Tujuannya adalah biar bisa membantu teman-teman yang kira-kira lagi mau bikin usaha terus. Kadang kan kalau kita ngomongin security memang solusinya mahal gitu ya. Gimana caranya kita bikin secure tapi tetap itu open source dan bisa juga melakukan apa yang dilakukan sama si sistem enterprise. Kira-kira gitu. Misinya seperti itu. Nah, agendanya ada 4 gitu ya. Kita mengenal era AI dalam IT operations, baik itu dari level network infrastruktur, database, ITSM, juga ada di area security nantinya. Gimana sih mereka kerjanya, gimana sih caranya mereka nanti bisa melakukan prediksi gitu ya. Nah, prediksi dia tuh dari mana gitu ya. Karena kalau kita ngomongin AI itu sebenarnya nggak pinter. AI itu pinter karena kita train. Berbeda dengan manusia yang kita bisa belajar sendiri gitu. Nah, kalau AI itu dia nggak bisa belajar sendiri. Dia harus kita ajarin. Kalau kita nggak ajarin, data dia nggak lengkap, dia nggak akan bisa pinter. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian kita akan sharing juga gimana AI dalam pemanfaatan di dunia IT infrastruktur. Terus kemudian di area database performance dan juga area security. Nah, pada dasarnya gitu ya, AI itu di dunia enterprise, kalau kita ngomongin AI kan biasanya kita ngomongin chat gitu ya, yang familiar dengan kita kan chat gitu ya. Chat GPT, chat eh, apa namanya DeepSeek dan lain-lain gitu ya. Nah, mesin-mesin AI itu di dunia infrastruktur tuh digunakan sebagai proses thinking yang nantinya adalah dia akan collect data dan bisa melakukan decision untuk melakukan sesuatu. Contoh, sekarang itu yang lagi dikembangin banyak chat AI yang ketika kita ngomongin chat prompt, kayak kalau misalkan kita ngomongin program kan, dia bikinin aplikasi tertentu gitu ya.
Nah, itu kan dia bikin aplikasi tertentu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan di area infrastruktur, jadi kita cerita misalkan kita mau mengamankan, contohnya kita mau mengamankan network infrastruktur dengan cara misalkan protokol ini dimatiin. Kita mau lewat interface yang ini gitu ya. Nah, nanti dia yang akan melakukan configuration-nya gitu ya, step by step-nya, atau nanti dia akan ngirimin scripting-nya, code-nya, biar nanti kita tinggal copy, paste masuk ke sistem. Atau dia juga bisa ngelakuin langsung. Kayak kita ngomong ke orang untuk ngelakuin sesuatu, cuman ini kita ngomonginnya by chat. Jadi nanti by chat, si AI tadi gitu ya, yang dia nanti akan ngelakuin apa yang kita minta. Kalau dulu kan kalau kita mau konfigurasi sesuatu, kita harus tahu step by step-nya satu gitu ya, berurutan gitu ya. Nah, sekarang tuh brand-brand enterprise itu udah mulai berlomba pakai AI. Baik itu tadi modelnya seperti tadi, atau nanti dia pakai proses ngebantu kita dalam operations gitu ya. Mau itu konfigurasi ataupun juga melakukan prediksi-prediksi sebelum suatu masalah itu terjadi. Nah, kemudian bahasan pertama adalah AI dalam IT operations gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin ke sana gitu ya, sekarang kita kenalin dulu area infrastruktur di zaman ini gitu ya. Di zaman ini tuh kalau kita ngomongin IT infrastruktur, dulu kalau kita ngomongin IT infrastruktur kan kita ngomonginnya on premises doang gitu ya. Kita ngomongin networknya ada di gedung satu gitu ya. Switch-nya ada di lantai 2, terus ada data center, terus juga ada backup-nya gitu ya. Data center juga on premises gitu ya. Sekarang di infrastruktur itu udah mulai yang beralih dari on premises ke arah cloud. Baik itu dia bikin cloud sendiri gitu ya, private, ataupun dia nanti subscribe ke public cloud gitu ya. Top 3 dari brand cloud gitu ya, dari Gartner gitu ya. Karena memang kalau kita ngomongin enterprise biasanya mau itu government, mau itu public sector, kiblatnya ke arah Gartner nih. Nah, kebetulan Gartner itu top 3-nya adalah ada di AWS, terus ada di Azure keduanya, yang ketiga ada di GCP. Nah, kebetulan solusi yang saya pegang itu udah support di ketiga area tadi. Jadi kalau misalkan dulu gitu ya, kita ngomongin area monitoring gitu ya. Kalau kita ngomongin area monitoring on premises, kita perlu solusi monitoring di area on premisesnya gitu ya. Kita punya sistemnya. Tapi kalau misalkan kita punya aset yang adanya di cloud gitu ya, kita perlu login dulu dan kita perlu gunakan tools yang di-provide dari public cloud tadi gitu ya. Biasanya kan mereka suka punya monitoring sendiri gitu ya. Nah, sekarang itu zamannya udah kita kolaborasi nih antara yang on premises dan juga ada yang di cloud. Jadi nanti dia bisa melakukan single single dashboard monitoring gitu ya. Jadi kita bisa melihat apa yang ada di on premises, apa yang ada di cloud secara satu dashboard biar nanti kita bisa urutin performance antara si node yang ada di on premises dan juga di cloud. Tujuannya adalah kita bisa bikin comparison gitu ya. Jadi kita bikin comparisons antara performance di bawah dan di atas. Tidak lagi datanya terpisah gitu ya. Data yang di bawah sendiri, data yang di atas sendiri. Nah, itu kan repot kalau kita mau nyari benang merah gitu. Benang merahnya ketika ada problem ini ada di mana gitu. Sekarang itu area infrastruktur monitoring itu mereka pengennya terintegrasi gitu biar lebih mudah ketika kita mau melakukan monitoring dan juga komparasi. Basically dia akan salah-salahan biasanya kalau dia nggak punya monitoring. Kalau kita ngomongin IT infrastruktur yang enterprise gitu ya, kita nggak ngomongin lagi monitoring network yang node-nya cuma satu atau switch-nya cuma satu, access point-nya cuma 10 misalkan, firewall-nya satu atau dua gitu ya, switch-nya 10 gitu ya. Kita ngomongin network yang udah node-nya ada 100, 200 gitu ya. Node itu bisa switch, bisa access point, bisa router gitu ya. Bisa ribuan gitu ya jumlah node-nya. Nah, kalau misalkan kita nggak punya monitoring system gitu ya, nah itu akan susah, untuk nyari problemnya gitu. Karena memang contoh kita punya infrastruktur gede gitu ya, terus ada salah satu di switch-nya kita ada looping gitu ya. Ternyata kita nggak punya protect terhadap looping scenario tadi gitu ya, atau kita nggak punya monitoring yang bisa tahu ketika ada loopingnya ada di mana gitu ya. Nah, itu akan repot. Itu akan nyebar ke seluruh infrastruktur. Dan ketika itu nyebar, looping itu dan broadcast ke core, nyampe ke core switch, apalagi sampai ke core routernya itu networknya bisa down. Nah, itu sempat kejadian di salah satu internet provider. Nah,
kondisi tadi gitu ya, itu akan makan waktu dan akan main salah-salahan tuh, akan bakar-bakaran tuh di dalamnya gitu ya. Siapa nih yang salah gitu ya? Gimana nih cara 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 solvingnya gitu? Nah, disinilah gunanya si monitoring infrastruktur gitu ya, baik itu ke arah infrastruktur network, tapi memang pada dasarnya berangkatnya adalah apapun masalahnya, biasanya yang dipukul pertama tim network tuh. Setuju nggak? Ada yang ngerasain nggak? Coba di chat. Ada yang ngerasain nggak ketika apapun masalahnya gitu ya, aplikasi problem gitu ya. Pokoknya, oh ini networknya nih yang salah gitu. Nah, kan dari tuh setuju. Betul lah. Nah, biasanya saya itu ketika kita ngobrol sama customer gitu ya, kita ngobrol di area pada saat kita facing dengan customer, pasti ya itu gitu ya. Mereka akan salah-salahan dan kambing hitamnya adalah tim network gitu ya. Kita dibalik lagi. Biasanya memang kita harus tahu visibility itu tidak hanya sebatas titik-titik aja gitu ya. Kita cuma ngomongin oh network cuma network aja gitu ya. Oh, aplikasi-aplikasi aja gitu ya. Sekarang memang zamannya udah kolaborasi gitu ya. Artinya antara tim network harus juga, bukan nggak harus ya, maksudnya sedikit mengerti tentang area sistem, teman-teman di sistem juga sedikit mengerti di area-area network, dan juga mungkin dari diri DevOps juga, karena kan sekarang kita ngomongin containers dan lain-lain juga kan ada network dan lain-lainnya di bawahnya gitu ya. Kita harus ngerti juga, walaupun memang tidak harus in deep gitu ya, tapi paling nggak kita tahu cara kerjanya ini buat apa sih gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, berikutnya adalah gimana caranya kita si monitoring tools ini gimana sih cara kerjanya gitu ya. Nah, dia itu akan ngebaca gitu ya dari area network, dari area infrastruktur, dari area aplikasi database, mereka monitoring. Nah, dari data monitoring tadi apa sih yang ditangkap sama SolarWinds gitu ya? Pada dasarnya kebetulan yang saya pegang adalah solusinya SolarWinds. Nah, yang dia tangkap gitu ya dari network node, dari server gitu ya, dari macam-macam database dan lain-lain adalah berupa data log, terus juga data trace, data metric, behavior. Metric itu data misalkan kita ngomongin misalkan bandwidth gitu ya, nanti dia akan ngasih lihat bandwidthnya berapa utilisasinya gitu, berapa megabyte per second gitu ya, terus juga dibentuk dalam graf gitu ya. Karena kalau kita ngomongin monitoring, kita nggak cuma sebatas tahu, oh di interface ini bandwidth yang terutilize itu misalkan uh, 20 Mbps misalkan. Nah, kalau di area monitoring sini gitu ya, kita perlu tahu recordnya. Kita perlu tahu record, oh hari ini dia bandwidthnya berapa. Oh, hari itu dia utilisasi berapa gitu ya. Nanti data metrik itu bisa ditampilin gitu ya, data metriknya. Nanti kita bisa lihat, oh rata-rata data metrik utilisasi interface-nya, CPU-nya, memorinya, disk-nya gitu ya. Dia akan baca gitu. Kemudian dia akan ngebaca behavior dari perangkat gitu ya. Jadi nanti dia akan baca, oh di hari Senin gitu ya, dia batas bawahnya bandwidth-nya sekian, oh batas atasnya sekian. Ketika nanti dia lebih dari atas gitu ya, nanti dia akan ada trigger tertentu gitu ya. Nanti ada juga. Terus ada event juga, nanti eventnya dikorelasiin. Nah, itu akan dicampur tuh sama si SolarWinds gitu ya. Nanti outputnya adalah dia akan ngasih data visual. Karena kalau kita ngomongin monitoring yang jumlah node-nya udah ratusan, ribuan gitu ya, nggak mungkin kita liatin satu persatu setiap switch, access point, server gitu ya. Bisa bisa buram matanya kalau misalnya kita monitoring semua perangkat itu satu persatu gitu ya, akan puyeng juga gitu. Nah, itu kenapa kita butuh tools yang bisa ngasih kita visualisasi gimana caranya untuk memberikan summary gitu. Jadi kita nggak butuh yang detail gitu ya, tapi nanti summary. Tapi kalau kita butuh detail, kita bisa klik lebih detail lagi gitu ya. Nanti kita akan kasih lihat. Terus juga butuhnya ada intelligent alert. Alertnya itu nanti kita bisa basically at least dia dikirim ke email gitu ya. Tapi biasanya juga kita bisa pakai yang namanya webhook. Webhook itu bisa dikirim ke WhatsApp, bisa juga dikirim ke Telegram, bisa juga ke Teams dan lain-lain. Intinya adalah dia butuh sarana yang bisa dilewatin sama si webhook gitu. Nanti alert itu bisa di-trigger ke sana. Nah, terus juga ada yang namanya reduce noise. Nah, reduce noise ini juga part dari yang namanya AI, di mana AI itu nanti akan ngebaca behavior gitu ya, behavior dari uh, interface gitu ya, interface, disk, CPU, memori gitu ya. Nanti dia akan ngebaca apakah traffic ataukah si load-nya ini dia normal atau enggak gitu ya. Berangkat dari data trend gitu. Nanti kita akan lihat data trendnya bisa pakai apa aja. Terus juga dia akan ngasih insight gitu ya. Nah,
Insight ini adalah kalau tadi data reduce noise itu untuk ngebaca data trend, normal condition atau abnormal conditions gitu ya. Kalau si connected insight ini nanti dia bisa ngasih prediksi data trend, pakai data trend. Data trend ini kita bisa pakai dua model. Model yang peak time-nya, si perangkat itu lagi kerja keras, atau si perangkat lagi penggunaan rata-ratanya gitu ya. Misalkan dia paling titik tertingginya itu adalah utilisasinya 70%. Oh, rata-ratanya misalkan 50%. Nah, kita bisa pakai batas tadi tuh, utilisasi di 70% atau di 50%. Terus kemudian ada yang namanya Smart Incident Response. Nah, ini yang tadi tak bilang dia itu sekarang zamannya AI itu mempermudah si user gitu ya. Dengan cara dia akan membaca alert. Jadi incident response ini, Smart Incident Response ini dia akan ngebaca alert. Kita perlu predefine dulu. Mungkin kalau ada yang familiar dengan platform otomasi gitu ya, kayak mungkin N8N kalau udah ada yang main gitu ya, itu cara kerjanya mirip pada dasarnya. Nah, ini salah satunya komparasinya itu deh. Kalau misalnya kita ngomongin enterprise, ada namanya lagi Squadcast. Kalau kita ngomongin open source, ada contohnya adanya N8N. Basically, dia akan ngebaca alert gitu ya. Alert itu baik itu dari apapun toolsnya gitu ya. Dia akan ngebaca alert. Nanti alert itu yang akan kita define workflow-nya. Ketika ada alert A, dia harus ngapain. Ketika ada alert B, dia harus ngapain. Nah, jadi nanti setiap ada alert gitu ya, tidak perlu ada intervensi manusia untuk bisa nge-solving problemnya. Kita cukup define di awal dulu. Ketika misalkan, oh, anak kita panas, kita tahu kita perlu kasih kompres. Oh, ketika sakit gigi, kita perlu kasih air kumur pakai garam misalkan. Nah, jadi kayak gitu. Kita predefine di awal. Nanti ketika ada sesuatu, dia otomatis langsung melakukan solving problemnya. Nah, ini juga yang salah satu dicari. Nih, kalau misalkan teman-teman lagi mau nge-develop AI juga dan kebetulan main banyak di area infrastruktur, itu akan sangat ngebantu kalau misalkan nanti intinya kan monitoring tools ini dan preventif ini tujuannya adalah ketika ada problem tidak perlu ada user yang teriak dulu gitu ya. Jadi ketika ada problem kita tahu tep langsung solving. Ada problem cep langsung solving gitu ya. Nah, kalau bisa seperti itu. Nah, berikutnya adalah ini. IT observability ops gitu ya. Jadi memang kalau kita ngomongin IT observability gitu ya, banyak area gitu ya. Yang pertama ada di area monitoring and observability di area infrastruktur, mau itu network, server, database. Nah, itu area monitoring dan observability gitu ya. Jadi kita melakukan monitoring dan kita lebih ke arah preventif. Kita harus ngapain gitu ya. Atau kita bisa ancang-ancang nih, ketika ada problem kita tahu duluan. Gitu. Yang kedua adanya si IT Service Management. Nah, dia akan kita ngomongin basically dia kayak ngomongin ticketing system, asset management gitu ya. Nah, part AI-nya di mana gitu ya? Part AI-nya adalah dia bisa melakukan learning dari setiap tiket problem yang ada gitu ya. Jadi misalkan pernah nggak kalau misalkan kita nyari problem, kita open tiket di salah satu internet provider misalkan, kita bilang internet kita putus gitu ya. Nah, internet putus itu dia akan ngasih suggestions dulu tuh, oh internet putus cek lampunya dulu, misalnya cek apanya dulu gitu ya. Sebelum dia akan ngirim kita ke arah technical teamnya, customer supportnya. Nah, itu part dari AI. Dia akan ngebaca problem apa aja yang udah diterima gitu ya, yang udah di solving. Ketika udah solving, dia akan bikin summary gitu ya. Dia akan bikin basis data sendiri gitu ya. Ketika ada problem yang sama, disambung-sambungin sama si AI, nanti dia akan ngasih reference-nya. Oh, ternyata untuk problem seperti ini, optionnya kita perlu ngakuin ini, perlu ngakuin itu untuk solvingnya. Ketika itu nggak sembuh, baru nanti lari ke technical support-nya atau customer service-nya. Nah, kira-kira itu untuk di level IT service management. Kemudian yang baru adanya si incident response gitu ya. Nah, incident response ini yang tadi kita bilang gitu ya. Dia itu dia akan ngebaca alert dan dia akan melakukan otomasi untuk melakukan percepatan pemulihan problem secepat mungkin gitu ya. Tapi memang dia perlu dikasih tahu dulu gitu ya. Kalau kita ngomongin machine learning, AI gitu ya. Tadi balik lagi, dia nggak lahir langsung pinter gitu ya. Dia lahir perlu diajarin dulu gitu ya. Perlu dikasih tahu dulu. Sama kayak kita ngomongin chat GPT, kalau misalkan kita chat sesuatu terus barrier-nya nggak clear gitu ya, nggak jelas kita ngomongin apa, dia akan ngasih jawaban yang kemana-mana gitu ya. Artinya dia akan ngasih A tapi bisa ngasih A B C D E F G, padahal misalkan kita cuma butuh A sampai C doang gitu ya. Bahkan mungkin ada info-info tertentu yang dia nggak perlu keluarin tapi dia keluarin gitu ya. Nah, sekarang itu kalau kita ngomongin AI gitu ya, AI itu juga setiap teknologi yang bisa membantu
kita otomatis dari sudut pandang security itu ada celah ya baru untuk melakukan kebocoran gitu atau juga celah celah untuk celah kebahayaan gitu ya yang perlu dicegah gitu ya. Nah sekarang itu AI itu kalau kita ngomongin AI kan kita ngomongin kalau kita bikin susun gitu, kalau kita pakai N8N gitu ya contohnya, kalau kita integrasiin agentnya itu ke arah AI kan dia akan konsum token untuk dia thinkingnya, proses thinkingnya. Nah makin banyak tokennya otomatis makin banyak, makin mahal costnya gitu ya, otomatis makin cepat habis tokennya, operasional lebih tinggi, atau juga dia bisa ngeluarin semua informasi yang kita minta. Nah sekarang zamannya adalah ada yang namanya API Gateway. API Gateway ini fungsinya ada dua. Pertama, dia akan ngefilter ketika kita tanya, dia akan pakai, misalkan kita punya ChatGPT kan ada generasinya tuh, 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nah, nanti dia akan baca tuh, ketika pertanyaan ini dia akan filter, apakah pertanyaan ini kita perlu pakai ChatGPT 1, atau ChatGPT 2, atau ChatGPT 3 gitu ya. Otomatis kan makin baru makin mahal. Nah, nanti dia akan filter tuh, kira-kira dengan pertanyaan ini kita akan pakai yang mana nih? Generasi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dia akan filter itu pertama. Yang kedua, dia akan ngefilter pertanyaan-pertanyaan yang nggak boleh dijawab. Contoh, kalau misalkan kita punya bikin AI di company on-prem gitu ya, kita bikin misalkan pakai DeepSeek gitu ya, atau kita pakai apapun itu gitu contohnya. Nah, ketika kita punya, karena kan AI ini dia akan ngebaca setiap data yang kita collect, kita kumpulin. Nah, ketika kita masukin gitu ya, kita nggak rem informasi yang bisa keluar gitu ya, dia akan bisa tanya macam-macam. Misalkan kita tanya, berapa gaji direktur perusahaan A misalkan. Misalkan perusahaan A itu perusahaan dia tempat kerja gitu, tempat AI-nya gitu ya. Dia keluarin tuh database gaji bosnya berapa, kan itu bahaya gitu ya. Oh ternyata bos gue gajinya segini gitu ya. Atau misalnya dia ngeluarin rahasia perusahaan gitu ya. Nah itu kan bahaya. Nah sekarang ada yang namanya API Gateway, ini dia akan ngefilter data mana aja yang boleh keluar, data mana aja yang nggak boleh keluar gitu. Nah ini contohnya gitu ya, kalau kita ngomongin ITSM, jadi ketika tadi kita ngomongin ticketing system, kita ngomongin problems gitu ya, incident response, ini semua saling keterkaitan gitu ya. Jadi contoh kita punya monitoring tools gitu ya. Monitoring tools ini kan ketika ada problem, dia akan teriak, akan alert gitu ya. Nah, alert ini akan dibaca sama AI gitu ya, untuk di solving. Atau ketika dia nggak punya AI, dia akan masuk ke IT Service Management untuk di-create ticket. Jadi ketika ada problem, ada problem, dia akan masuk ke ITSM, nanti dia akan masuk ITSM, problemnya apa, di-assign ke engineer yang mana, PIC-nya siapa, terus kalau misalkan nanti dia sekian selang 15 menit belum solving, dia harus ngapain, atau akan dieskalasi gitu ya. Misalkan, oh pertama layer 1, oh misalkan layer 1-nya nggak solving 15 menit, dia akan naik ke layer 2 gitu ya. Layer 2 15 menit nggak solving, dia akan naik ke layer 3 kayak gitu ya. Nah, akan seterusnya. Nah, itu part of dari workflow-nya, ops-nya gitu ya. Kalau kita ngomongin monitoring, dari alert, trigger, akan dia create tiket gitu ya. Tiket udah solving, di assign ke mana, udah solving atau belum gitu ya. Atau kalau misalkan dia udah ada juga incident response, dia akan masuk ke incident response, tiket dibikin, nanti ketika ini udah solving, nanti dia akan update di ticketing sistemnya, oh problemnya udah solving. Kayak gitu. Nah, jadi seperti ini contohnya. Jadi kalau misalkan kita ngomong nanya gitu ya, nanya ke support gitu ya, biasanya memang ini dipakai di area eh, provider gitu ya, internet provider, atau juga memang kadang company-company yang asetnya udah banyak, terus kalau misalkan dia harus monitoring satu persatu dan nggak bisa nge-track problem yang terjadi apa aja, atau problem yang sering terjadi adanya di mana gitu ya. Nah, dia akan repot. Nah, dengan adanya si ITSM ini, dia akan bisa nge-track gitu ya, problemnya ada di mana aja, siapa yang ngerjain, udah solving atau belum, urgency level dari setiap alert yang ada itu sampai di mana gitu ya. Nah, dia akan tracking, akan dokumentasi. Sampai dengan nanti ketika ada problems, goals-nya kan tetap nanti dia akan mempercepat problem solving gitu ya. Dia akan chat, dia akan search di sini gitu ya. Ketika udah ada jawabannya, dia akan ngasih jawaban dan kita tinggal ikutin. Ketika nanti works atau enggak gitu ya, nanti baru nanti ketika nggak works, baru nanti dia dikirim ke agent gitu ya, biar nanti untuk di solving gitu. Nah, berikutnya ada juga IT monitoring untuk infrastruktur. Nah, ini ada online demonya kalau teman-teman mau nyoba gitu ya. Nanti juga akan kita demoin. Demonya ada di hcodemo.solarwind.com. Nah, ini interface-nya sama proses kayak productions.
Cuman bedanya adalah kita nggak bisa nambah ataupun kita nggak bisa ngerubah gitu ya. Karena ini memang di-provide dari SolarWind-nya langsung. Dan kita bisa lihat dari area infrastruktur, monitoring, kita bisa ngeliat apa aja sih gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat. Di part demo ya nanti kita akan cobanya. Nah, berikut inilah contoh proses thinkingnya gitu ya. Karena kan tadi kita bilang, AI itu nggak ucuk-ucuk lahir langsung pinter gitu ya. Nah, nanti dia perlu proses learning. Nah, learningnya itu seperti ini kurang lebih cara pikirnya gitu ya. Cara dia untuk belajarnya gitu ya. Dia akan ngebaca data trend baik itu dari level average ataupun juga dari peak time-nya, data tertinggi, data rata-ratanya. Nanti dia akan ngasih eh, prediksi gitu ya. Tahap awal adalah dia akan ngasih prediksi. Prediksi kira-kira perangkat kita itu kapan dia akan warning, kapan dia akan critical. Nah, pain point-nya adalah ketika kita nggak punya monitoring prediksi ini gitu ya. Pain point-nya kan adalah tiba-tiba perangkat kita mati gitu ya. Kalau kita nggak punya monitoring tools, kita pakai feeling gitu ya. Kita pakai feeling, oh perangkat ini udah lama gitu, kita perlu peremajaan. Ini dari sisi bisa dipakai dari dua sudut pandang gitu ya. Sudut pandang teknis ataupun non teknis. Dari sudut pandang teknis gitu ya, kita bisa ngelihat, oh ternyata perangkat kita itu akan warning sekian tahun lagi atau akan warning di beberapa hari lagi gitu ya. Nah, nanti dia akan muncul. Apakah nanti node-nya kita perlu eh, kecilin traffic yang ke arah sana gitu ya. Load-nya kita kecilin atau kita perlu melakukan replace perangkatnya, perlu kita ganti, kita upgrade gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya data ini gitu ya, kadang yang suka ditanyain di sama level manajemen adalah kenapa kita perlu nambah, kenapa kita perlu ganti perangkatnya gitu ya. Oh, ini udah suka panas, oh ini udah suka gangguan gitu ya. Tapi kita nggak ada data tracknya gitu. Nah, disinilah fungsi dari si forecasting ini gitu ya. Kita bisa melakukan forecasting, nanti dia kira-kira kapan akan warning, kapan akan kritikalnya gitu ya, atau kapan dia akan mentok di kapasitasnya di 100%. Nah, kalau kita nggak punya monitoring system gitu ya, otomatis dia akan mati aja gitu, tiba-tiba mati atau restart gitu ya. Nah, itu ya, yang kita kalau kita nggak punya trigger monitoringnya gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya, kalau kita pakai storage server gitu ya, kadang kan kita tahu-tahu disknya penuh gitu ya, nggak bisa nyimpen data gitu ya. Atau kalau misalkan kita punya server, aplikasi, nah ini juga kadang terjadi sama tim aplikasi gitu ya. Aplikasi dia running, tapi udah nggak jalan apa storage datanya gitu ya, atau dia nggak ada service yang nggak jalan gitu ya, ternyata disknya penuh gitu. Nah ini dipakai sama tim juga bisa dipakai tim server gitu ya untuk ngelihat prediksi volume ini adalah disk ya, kalau volume ini disk untuk node network ataupun server. Kalau kita monitoring server ini adalah disknya gitu ya, kita bisa prediksi kapan dia akan penuh gitu ya. Nah kalau ini case-nya adalah dia storage server. Jadi kalau kita punya storage server, kita bisa pakai si AI untuk memprediksi kapan kira-kira si perangkat kita akan penuh gitu. Contoh, ini ada dari NAS volumenya, ada pool storage-nya gitu ya, sampai ke NAS volume by capacity-nya gitu ya, kapan dia akan penuhnya. Jadi kita tahu detail data-data yang akan eh, perlu kita sajiin gitu ya ke manajemen, ataupun data-data yang perlu kita prepare preventif, jangan sampai si perangkat ini penuh gitu ya, atau nanti datanya lambat pada saat diakses gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya kita ngomongin storage server. Jadi storage server di sini artinya memang dia built-in langsung dia lahir jadi storage server ya. Bukan kita ngomongin storage server yang kita bikin. Misalnya kita pakai FreeNAS untuk bikin storage server, bikin NAS sendiri dari open source gitu ya. Kalau kita ngomongin storage server yang tadi gitu ya, FreeNAS tadi, kita bisa pakai yang tadi forecasting ini. Kita akan baca sebagai volume di area sini gitu ya. Kita bisa lihat, oh ternyata NAS kita volumenya sekian 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 disknya gitu ya. Kapan dia akan critical, kapan warningnya gitu ya. Tapi dia belum bisa ngebaca sampai karena dia nggak punya atau saya kurang tahu juga gitu ya, apakah dia ada di level pool dan loan-nya juga gitu ya. Nah, nanti bisa lihat di sini. Nah, kemudian sekarang juga zamannya kita ngomongin virtualisasi gitu ya di infrastruktur. Karena memang infrastruktur sekarang jarang yang pakai bare metal. Terkecuali dia ada di level critical critical banget gitu ya, dan load-nya tinggi banget gitu ya. Sekarang sekarang sebenarnya banyak juga yang area-area critical pun semuanya di atas VM. Karena lebih fleksibel untuk dia ngasih membesarkan size-nya gitu ya, jadi lebih aman gitu ya, daripada nanti dia harus
matiin aplikasinya, matiin servernya, terus dia ganti komponennya untuk di-upgrade gitu ya. Dengan virtualisasi kan dia bisa ngelebarin secara otomatis, ataupun nanti dia tinggal nambahin aja, oh kurang memorinya gitu ya, tinggal klik 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 nambah memorinya gitu. Daripada kalau misalnya bare metal dia harus matiin servernya dulu, ada downtime di aplikasi, terus dia baru nambahin si komponen yang rusaknya atau komponen yang kurangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Sama di level VM juga dia bisa melakukan prediksi gitu ya, dan memprediksi problem-problem yang akan datang gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh kira-kira ada problem di mana aja gitu ya. Kalau kita ngomongin VM gitu ya di enterprise, pasti kan VM-nya banyak. Kita nggak ngomongin VM yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang itu bisa kita lihat secara daily, dia works atau enggak. Kalau misalkan kita punya VM yang jumlahnya udah ratusan, itu akan susah dilihat kalau kita nggak punya monitoringnya. Kadang kita mikirnya VM kita udah banyak, terus resource kita udah penuh. Padahal sebenarnya dari VM yang banyak tadi, ternyata banyak VM yang nggak kepake. Atau mungkin pernah dibikin, terus udah ditinggalin gitu ya. Terus resource-nya ketahan di situ, padahal sebenarnya di infrastruktur kita ada butuh VM yang butuh resource lebih gitu ya. Dan fisiknya dari host virtualisasi itu terbatas gitu ya. Belum bisa nambah. Nah, kita bisa lihat di sana. Mana 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 aja yang VM-VM resource-nya udah penuh, atau mana aja VM-VM yang ternyata resource-nya nggak kepake gitu ya, yang idle statusnya, atau nanti dia akan ngasih recommendation contohnya, oh ternyata VM-VM ini dari spek yang kita kasih 10 ternyata yang dipakai cuma 5 misalkan. Nah, nanti dia akan ngasih recommendations tuh. Decrease CPU VM ini dari 12 ke 2 gitu ya. Nanti kayak gitu. Jadi kita bisa lebih efisien gitu ya. Jadi kita nggak hanya ngomongin monitoring infrastruktur up dan aja gitu ya, up sama matinya aja gitu ya. Tapi kita ngomongin gimana caranya kita bisa nge-preventif problem yang kemungkinan akan datang gitu ya. Jangan sampai problem itu datang gitu. Karena kalau kita ngomongin problem udah datang pasti udah rame gitu. Nah, berikut adanya ini yang masuk generasi baru gitu ya. Ini masuk di area AI. Nah, dia akan ngebaca behavior gitu ya, baik itu dari CPU, memori, disk gitu ya. Nah, contoh seperti ini gitu ya. Nah, dia akan ngebaca tuh, oh misalkan kita positioningnya adalah usernya adalah banking misalkan. Oh di banking itu ternyata tanggal 1 itu trafficnya sedikit gitu ya. Oh pada saat tanggal gajian ternyata trafficnya tinggi gitu ya. Nah dia akan baca tuh pada saat traffic tinggi dan trafficnya itu rendah gitu ya. Itu apakah normal atau enggak gitu ya. Nah nanti dia baru ngasih alert. Jadi kita bisa tahu data tren, oh ternyata hari Senin sampai Jumat atau dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu behavior di infrastruktur kita kayak gimana nih? Dari level CPU, memori, disk, dan juga interface-nya. Dia akan baca. Terus ketika ada sesuatu yang anomali gitu ya, tiba-tiba misalkan kalau misalkan tanggal gajian ternyata traffic di bank itu mentok di 80-70% misalkan. Itu normal. Tapi kalau misalkan dibuka tanggal gajian ternyata trafficnya 70-80% berarti kan nggak normal tuh ya. Nah, itu bisa di trigger alertnya. Dan itu juga bisa ngebantu tim security untuk ada apa nih? Kok ternyata di hari-hari normal tidak tidak seperti biasanya, kok trafficnya lebih tinggi gitu ya. Trafficnya kah atau load compute-nya kah lebih tinggi kayak gitu. Nah, itu akan ngebantu kita untuk ngebaca kondisi-kondisi yang anomali. Dia akan ngebaca data trennya. Nah, kemudian ini yang namanya pakai si AI gitu ya, yang untuk incident response gitu ya. Dia tetap perlu kita bikinin template-nya gitu ya. Kita bikin template-nya, kita mapping dulu di infrastruktur kita ada apa aja. Oh, ada si A, ada si B, ada si C gitu ya. Oh, si A, si B, si C nyambung gitu ya. Nah, ketika si A teriak gitu ya dia harus ngapain? Jadi, ketika B teriak, dia harus ngapain gitu ya. Nah, dia perlu di-define dulu. Ketika ada payload yang masuk gitu ya, terus statusnya critical gitu ya, dia harus ngapain? Nah, dia bisa nanti bisa kita masukin scriptingnya, jadi bisa automations ke arah perangkatnya gitu. Kita bisa langsung nyentuh perangkatnya, langsung ngelakuin otomasi ketika ada teriak, tep, langsung disembuhin. Tep, langsung disembuhin gitu. Jadi lebih SLA dari sisi infrastruktur, networknya itu akan lebih cepat gitu. Kemudian di area database gitu ya. Nah, di area database itu juga bisa melakukan baca anomali gitu ya. Di sini kita ngomongin kalau database yang biasa dilihat adalah data wait time-nya gitu ya. Misalkan kita punya database banyak gitu ya di area banking, banyak database-nya, data-data transaksi ataupun data-data data-data customer gitu ya.
Nah, pada saat aplikasi itu dibuka gitu ya, ada anomali nih gitu ya. Ini makin tinggi data ininya gitu ya, makin tinggi pipe-nya, dia otomatis data weight-nya lebih lama gitu. Nanti kita akan demoin. Nah, di sini kita bisa baca, oh di tanggal 20 dia ada kondisi anomali gitu ya. Nah, ini pakai machine learning. Dia akan ngebaca behavior dari execution database setiap scripting yang masuk, query yang masuk, itu di-execute berapa lama. Nanti dia akan baca apakah ada blocking ataukah ada deadlock di level database-nya, dia akan lihat. Nah, di sini kita bisa lihat nih, oh ternyata dari query yang ini gitu ya, dia ada data weight lebih lama sekian persen. Berapa menit, berapa detik. Nah, dengan AI gitu ya, dia akan bisa ngasih lihat, ini belum di area AI-nya gitu ya, ini masih di area machine learning-nya, dia bisa ngebaca dan ngasih recommendations gitu ya. Nah, ini yang ngebantu tim database, karena tim database itu di infrastruktur gitu ya, di enterprise, dia nggak cuma ngegunain database satu biji gitu ya. Ternyata kalau kita ngomongin area banking, itu ada yang pakai SQL Server, Oracle juga pakai, Postgre juga pakai gitu ya. Campur-campur gitu. Nah, itu kalau misalkan dia nggak punya tools untuk memberikan suggestions gitu ya, ngebantuin dia untuk apa namanya, untuk mencari solving problemnya gitu ya, dia creating juga gitu ya. Sepinter-pinternya orang, tapi kalau misalkan database-nya banyak, ya creating juga gitu. Nah, si monitoring tools database ini dia tidak nunggu nunggu problem. Dia bisa ngebaca, oh ternyata dari database ini transactionalnya ada blocking atau misalkan ada tables yang nggak efisien. Nanti dia akan kasih skor, oh table ini nggak efisiennya berapa persen. Oh misalkan table ini dari beberapa table ini nggak efisien, jadi lambat gitu ya, nggak efisien berapa persen. Oh ternyata dibikin index misalkan. Nah nanti dia akan ngasih suggestionsnya. Nah, ini contoh kayak gini ya. Jadi dia akan ngasih general suggestions yang nanti tim database akan ngelakuin ini gitu ya. Oh ternyata indikasinya adalah ketika full table atau index scan-nya, ternyata plain query-nya itu apa namanya susah dibaca gitu atau lambat dibacanya. Apakah nanti, karena kalau kita ngomongin database, database itu biasanya nggak dipakai di satu aplikasi doang. Biasanya dia akan ngilang-ngilang tuh database-nya database A ternyata dipakai sama aplikasi satu 2 3. Oh pada saat kita ngebenerin yang pertama gitu ya, oh, ternyata yang pertama tadi problem dipakai sama yang kedua gitu ya. Kita benerin yang di situ ternyata dipakai sama yang ketiga gitu ya. Jadi dia perlu ngelihat dulu nih dari segala sudut pandang gitu. Masih perlu intervensi dari manusianya juga gitu ya. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong kita, oh ini suggestion seperti ini gitu ya. Langsung ceprut gitu dibenerin, nah itu nggak bisa gitu langsung. Nah yang baru ada AI. AI itu nanti akan ngasih summary gitu ya. Ketika nanti ada kondisi yang nggak normal, dia perlu ngapain, dia akan kasih summary-nya. Kenapa ini dibilang nggak normal? Kenapa dia perlu di tuning gitu ya? Proses thinkingnya kayak gimana, detail explanation kayak gimana gitu. Nah, yang sekarang lagi dicari sama tim database pada umumnya adalah dia bisa baca query yang di database ada apa dan suggestionsnya harus dia ngapain. Kalau fase pertama kan dia baru ngelihat, oh ada nggak efisien nih di level query gitu ya. Oh ada efisien, nggak efisien di level, oh sorry, table-nya gitu ya. Kenapa? Dia sebatas tahu itu kenapa gitu ya. Nggak efisien, oh ternyata karena ini nggak efisien, harus ngapain. Tapi belum bisa di level execute. Nah sekarang gitu ya, dalam bantuan AI gitu ya, dia bisa ngebaca database-nya. Terus dia bisa ngasih recommendations query-nya harus ngapain. Jadi kita literally cuman tinggal copy, paste, clear. Tapi memang tetap perlu dilihat dulu gitu ya. Apakah ini ada bersinggungan dengan aplikasi yang lain atau enggak gitu ya. Tapi basically dia bisa lihat gitu ya. Oh ternyata kita ada query yang nggak efisien. Ada di mana, ketika itu udah ketahuan ada di mana nggak efisiennya, kita perlu ngapain. Nah ini nanti dia bisa kaji ulang lagi gitu ya. Tapi dia udah ada hints-nya. Dia harus ngapain dengan scriptingnya, dengan query-nya langsung. Tidak lagi yang di sini di awal kita bisa apa namanya mikir lagi gitu ya. Kalau di sini langsung kita disuapin. Kita harus ngapain. Nah, berikutnya ada di level AI untuk level security gitu ya. Nah, jadi tools yang kita pakai itu namanya Attack IQ. Attack IQ ini akan ngebaca gitu ya. Jadi Attack IQ ini kan karena dia kontributor dari Metro Attack gitu ya. Dia tahu secara worldwide gitu ya. Security yang lagi happen tuh apa aja. Dia akan ngasih cara kerjanya kayak gimana gitu. Terus kita harus ngapain nih kalau kalau misalkan ada kita infrastruktur kita udah secure atau belum gitu. Kalau kita ngomongin security, biasanya security itu ada yang namanya kayak komunitasnya lagi tuh. Ada komunitas yang nanti ketika ada
ada kejadian gitu ya, kita akan sharing, ada kejadian ini, kita harus ngapain gitu ya. Nah, ini bedanya adalah ini secara worldwide. Jadi si Attack IQ ini secara worldwide dia akan baca setiap serangan yang lagi happen, terus dia akan baca workflow-nya dia kayak gimana, apa yang dia lakuin, dan gimana caranya kita nge-prevent serangan yang dilakuin gitu. Nah, kalau dulu kan ini udah banyak taktiknya gitu ya, tinggal kita pilih doang gitu ya. Kita mau concern di area mana gitu ya, assessment-nya, defensive-nya gitu ya. Atau kita mau langsung, kita mau cari apa namanya, publisher-nya siapa gitu ya, thread group-nya siapa gitu ya, kita bisa lihat juga. Atau kita mau cari serangan yang lagi ins di area government apa aja gitu ya. Transportation, teknologi, telco gitu, energi dan lain-lain. Dia akan mapping serangan-serangan yang masuk di area sana gitu ya. Jadi kita tahu. Karena kadang kalau kita ngomongin security kan security luas ya. Kita nggak bisa sebatas proteksi di area sistem. Proteksi di atas sistem, ternyata sistemnya aman. Tapi ketika yang nggak aman itu adalah dari in-person employee-nya sendiri, itu juga repot. Karena kan sekarang makanya ada yang ISO sekian-sekian-sekian gitu ya. Terus juga ada banyak lah security. Ada yang ngomongin DLP, ada yang ngomongin WAF, Endpoint Protection, dan lain-lain gitu ya. Karena setiap brand pun nggak akan ada yang ngejamin 100% apa yang dia kasih itu akan jamin 100% aman gitu ya. Kebal gitu ya. Kebal dari bacok dan lain-lain gitu ya. Pasti ada aja gitu ya, celah-celahnya gitu ya. Karena kan terus balapan, kalau kita ngomongin security kan balapan tuh. Antara yang mau bobol dan ada yang bikin pagernya tuh, dia balapan tuh satu-satu gitu. Nah, ini contohnya kayak gini. Nanti dari apa yang kita lakuin gitu ya, dia akan ngasih eh, penjelasan gitu ya. Nah, pain point di level security team adalah dia tahu nih cara pukulnya gitu ya. Oh, cara pukulnya kalau kita mau masuk ke rumah ini, kita buka gemboknya, kita gedor pintunya, kita ambil barangnya gitu ya. Nah, tapi yang jadi pain point adalah tim security kadang suka ada kerepotan pada saat dia nyusun dokumentasi ke area manajemen level. Dia ngejelasin, oh ternyata, oh kalau itu mah saya tahu, kalau mau masuk rumah, buka pagarnya, buka pintunya, pecahin kacanya, ambil barangnya gitu ya. Tapi apa yang dia lakuin, gimana cara kerjanya, terus dia masuk kategori mana, ibarat kata pasalnya lah ya, kalau ada yang ngelanggar gitu ya. Oh dia ngelanggar pasal sekian, nah itu yang dilakuin sama si Attack IQ. Dia akan ngelanggar sama si Metro Attack. Jadi kita dapat dokumentasi lengkap, cara dia ngelakuinnya gimana, dan cara nge-solvingnya gimana. Nah, di area Purple Team ini ada dua segmentasi tuh, ada beberapa model. Ada yang close code, artinya code-nya nggak dikasih lihat gitu ya. Ada juga yang open code. Jadi kita bisa tahu step by step dan how to-nya, dia ngapain. Nah, kebetulan si Attack IQ ini open. Tapi memang dia bukan yang open di sini, bukan open source ya, tetap di level enterprise dia bukan open source juga gitu ya. Dia akan open cara how to-nya kayak gimana, dia akan dikasih lihat. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain? Coba. Tuh ada tuh, Ada collect datanya via SNMP apa ada agent yang harus dipasang? macam-macam. Ada yang pakai SNMP buat area network, ada yang pakai agent untuk Linux dan juga Windows. Bisa juga nggak pakai agent, kalau di Windows pakai WMI. Tapi bedanya kalau kita pakai agent, datanya di encrypt gitu. Ada juga yang pakai data flow buat kita ngelihat apa namanya, transmisi di infrastruktur kita ada apa aja gitu ya. Jadi macam-macam. Kalau database itu pakai kredensial. Jadi kita bikin permission ke arah database, yang nanti database-nya itu bisa tahu, oh ternyata yang masuk dari tim monitoring gitu ya, dikasih lihat, dan nggak pasang agent. Karena beberapa bank itu eh, cukup mikirin kalau kita pakai agent. Ketika kita pakai agent, apakah nanti agent yang kita tanam itu akan impact ke load database-nya atau enggak gitu. Servernya akan tambah berat atau enggak. Jadi kalau kita ngomongin monitoring, banyak-banyak tuh macam-macam. Wah, ada lagi nanya. Solarin bisa monitoring Discovery Unify, misal Unify Dream Machine. Nah, basically selama dia ada SNMP gitu ya, itu bisa gitu. Jadi kalau kita mau membaca uh,
bandwidth-nya, kita mau ngebaca data trend forecasting gitu ya, atau misalkan kita mau si perangkat punya ada hardware head sensor gitu ya. Nah, itu bisa dibaca juga tuh. Fan-nya berapa putarannya, panas si perangkatnya ada berapa, sehat si baterainya ada berapa, itu bisa dibaca juga. Itu biasanya di perangkat Cisco sih memang. Tapi di area perangkat enterprise sih bisa sih, gitu. Itu yang probingnya si SolarWinds-nya di set periodik gitu ya? Iya, dia ada pollingnya itu ada 2 model. Jadi dia akan collect datanya, terus nanti dia akan simpan di polling engine. Polling engine sementara dia polling, setelah 10 menit dia akan kirim ke database. Jadi tadi yang Bapak Oh. bilang itu benar. Akan galak di area database-nya karena semua data gitu ya yang dia tampilin di sini akan dilempar sama database dan dia akan ngambil data dari database lagi. Jadi memang si database-nya harus kencang. Itu database-nya si SolarWinds yang parah banget ya. Mm-mm. Oke. Nah, di sini contoh kita ngomongin network sini. Nah, ini kalau ada yang mau lihat, mau nyobain juga bisa nih, buka HCO demo solarwind.com gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomongin apa tools monitoring yang dipakai area government, area banking, nah yang dipakai ini. Mining, macam-macam sih. Hampir semua segmen. Mining apa? Mining. Oh, bukan data mining kan? Apa? Bukan, Bukan miningnya Bitcoin kan? bukan. Ini mah yang kemarin sempat ada drama dicampur-campur gitu. Nah, itu pakai ini juga. Wah, lemas dia. Habis hujan apa? Hujan. Ini demo. Ada yang bisa akses nggak? Kagok. Pertanyaannya gini, eh ini kan buat orang teknik nih yang ngeluarin kayak gini kan orang teknik tuh. Bisa Mm-mm. keluarin laporan buat manajemennya otomatis nggak ya? Bisa. Oh Itu yang bisa. dicari. Jadi Iya. nanti dia akan ngasih SLA-nya. Oh, Dia akan oke. ngasih reporting SLA secara Dalam keseluruhan infrastruktur. dalam bahasa manusia bukan bahasa orang teknik gitu. Betul. Oh ya udah. Langsung dikasih lihat, oh di infrastruktur kita SLA-nya berapa persen. Secara keseluruhan. Atau kita mau breakdown lagi nih per node-nya. Siapa aja yang sering panas gitu ya. Nah, itu nanti kelihatan. Ada kayak eksekutif summary-nya juga di depannya. Betul, ada. Oke. Ini reportnya ada di sini. Nah nih. Tuh report. Oh itu report. Nah, ini contoh kita buka misalnya perangkatnya Cisco gitu ya. Kayaknya internetnya lagi dut-dutan nih. Soalnya ITSM kayaknya bakal naik sih. Iya, Iya, lumayan banyak juga yang nyari sekarang ITSM. iya. Udah ada berapa orang nih ke gua juga. Kemarin Pak Miki, itu ITSM tuh Pak Miki juga. Dari Australia tapi dia. Hmm, nah ini ITSM kayak gini toolsnya. Buat aset manajemen, software, Ya, tracking. dia bisa untuk maintain drive apa segala macam juga di handle semua. Betul. Nah ini dia pakai AI juga di sini. Jadi kalau kita ngomongin di sini ada set integrations. Nah ini dia bisa integrasi sama apa aja gitu ya. CMBD. Nah ini generative AI yang dilakuin sama si ITSM. Oh, ITSM ya. Generative AI-nya adalah untuk tadi kayak summary, suggestion solutions, Oh, oke. terus suggest problemnya nanti dia akan nge-generate runbook gitu. Apa yang dilakuin kayak gitu. Nah, ini kayak udah kebuka nih satu. Wah, lagi. Oh, saya coba buka server saya ya. Makanya internetnya tidak terselamatkan ini. Ini kesalahan jaringan ya, bukan kesalahan aplikasi. Bukan. Internetnya ini lagi tethering aja kali ya. Jangan-jangan lebih baik. Udah ini aja ntar ngaco. Nah, jadi kayak gini nah. Jadi nah dia akan salah satunya dia butuh mapping. Dia akan mapping eh mapping ini tidak hanya network gitu ya. Dia akan mapping juga di level aplikasi, komponen aplikasinya gitu ya. Kita misalkan punya aplikasi A misalkan. Nah, komponen aplikasi itu A itu kan dia punya
komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Nah, bisa dipakai untuk ngelihat setiap servis yang ada itu sehat atau enggak. Atau bisa dipakai untuk ngelihat servis ini benar nggak sih dia ngobrol sama si ini gitu ya. Kadang kan kalau kita ngomongin app developer kan dia suka ngomong kan, dia ini servis ini akan ngobrol sama ini gitu ya. Cuman kita nggak bisa lihat gitu visibility-nya gitu ya. Benar nggak dia ngobrol sama si ini gitu ya. Nah ini kejadian ini salah satu kementerian juga. Dia mau nge-proving dia punya aplikasi sistem canggih gitu ya. Dia mau lihat sebenarnya aplikasi ini benar nggak nih ini ngobrol ke sini, itu ngobrol ke situ sesuai dengan apa yang udah digambar sama si tim aplikasi gitu ya. Nah dia bisa di drill down itu gitu ya. Jadi bisa ngomongin dari level network dan juga level aplikasi. Ini ada pertanyaan. Mhm. Apakah SolarWinds bisa bantu mengkaitkan, mengkorelasikan log antar environment server database network untuk Nah, bantu incident response? bisa. Ini ada yang namanya alert stack. Kalau dulu kan kita ngomongin ngurutin alert, itu kan kita satu-satu lognya. Kalau sekarang udah enggak. Dia akan baca setiap event alert yang di-trigger ke SolarWinds. Nanti dia akan urutin, oh kita yang problem di jam 10, ternyata jam 10 itu mulai dari jam 9 ada di mana, jam 8 ada di mana, sampai ke titik awalnya ada di mana. Dia ada yang namanya ini. Nanti kita kasih lihat ada yang namanya alert stack. Jadi cara kerjanya dia akan ngurutin alertnya yang masuk. Kalau kita nggak punya kalau kita nggak punya ini kan otomatis kita perlu ngurutin tuh. Kita alert di jam 10 misalkan. Di jam 10 alert di perangkat X misalkan. Kadang kan kalau jadi problem adalah kita ngutak di perangkat X, tapi ternyata problemnya bukan di X nih. Problemnya ada di A gitu ya. Kita nguplak-nguplak di situ, ternyata nggak solving, ternyata di sana akan makan waktu lama, downtime lama, terus problemnya nggak solving gitu ya. Kita akan ngecek dari X, Y, Z, dan lain-lain gitu, ternyata problemnya ada di A. Tapi dengan adanya si alert stack, sekarang kita bisa ngurutin tuh. Dan dia akan langsung bentukin topologinya. Oh, gambarnya dari, misalkan ya, ini ada topologinya gitu ya. Oh, ternyata problemnya dari sini, jam 7 akan ke sini jam 8, langsung diurutin. Atau juga ada yang kalau kita ngomongin log gitu ya, log itu bisa dibikin tagging-tagging tertentu. Dia akan mapping. Jadi kalau sekarang kita ngebaca log itu satu-satu, kalau di SolarWinds kita bisa ngebaca log-log itu bisa di-define berdasarkan vendor, berdasarkan IP, atau kita bikin tagging tertentu. Misalnya kita bikin tagging X misalkan. Tagging X ini akan ngebaca alert 1, 2, 3 gitu ya. Nah dia akan baca tuh. Jadi ketika ada alert 1, 2, 3, kita nggak perlu lagi mata kita nge-scroll-scroll itu alertnya di mana. Dia akan kelompokin. Alert ini masuk, dia akan langsung masuk. Nah, dari alert tadi, log itu kan kecatat ya. Terus insiden responnya gimana gitu ya. Itu bisa, insiden respon itu, yang penting dia bisa ngirim alert. Alertnya dikirim, si insiden respon ini baca, oh si A teriak gitu ya. Nah, ketika si A teriak, dia akan ngelakuin apa workflow-nya gitu ya. Kita mapping. Nah, uniknya adalah si SolarWinds sekarang, dia itu nggak harus dari perangkat SolarWinds. Jadi kalau kita udah punya monitoring apapun itu toolsnya gitu ya, selama dia bisa teriak gitu, alert gitu ya, nah itu bisa di-define workflow-nya kayak gimana. Jadi bisa melakukan otomasi juga. Bisa di software doang nggak, level aplikasi doang maksudnya? Ini contoh kejadian kemarin di apa pemerintah ya. Kan itu pemerintah banyak diserang sama judi online nih. Keluarnya kan halaman PHP-nya judi online diinjek masuk ke dalam sana ya. Adminnya pemerintah, server pemerintah kan cuma ngedelete file-file yang di-generate sama trojannya judi online tadi. Jadi tapi dia tidak tahu si trojannya ada di mana, terus cara masuknya kayak gimana. Nah, ini levelnya software semua nih. Bisa nggak? Dia bisa sampai ngebaca perubahan konfigurasi di level server configuration. Jadi dia nanti akan ngebaca tuh ketika Hmm. belum dimasukin konfigurasinya seperti apa servernya. Setelah dimasukin kan berarti ada yang dirubah kan, Bisa ngelihat ini nggak ya proses? proses. Jadi Nah aplikasi itu apa? Jadi kan ini kalau Trojan kan ya mungkin yang ada satu user yang berubah sih emang. Biasanya line printer yang tadinya nggak bisa apa jalan kan, kalau kita lihat di pas WD itu kan ada slash bash-nya. Tadinya nggak ada, no login, tadinya berubah jadi bash, itu biasanya line printer yang dihajar. Nah, itu yang berubah cuma itu doang sih. Yang jadi masalah prosesnya, yang banyak tuh proses sih sebetulnya. nah Jadi kalau proses di Linux PSAX, hmm, dia monitor itu kalau nggak ya? kalau di SolarWinds dia Eh, monitoring ininya,
pergantian servernya, configuration servernya. Oh, Changing di walah. level Dikit banget configuration servernya. soalnya. Kalau konfigurasi itu dikit. Nah, Yang parahnya proses soalnya. nah prosesnya ada di sini, Pak. Mana? Jadi di sini ada container library ini kita lompat ya. Nggak apa-apa. Ini kita lompat nih. Ini sorry ya, Ono ikut tanya nih. Tapi tadi Pak Yoga bisa ya, Pak. Jadi yang penting dia bisa teriak aja. Dia trigger alertnya Buk, ditangkap. buk. Emang Pak Yoga? Pak Yoga namanya. Lain yang tadi mah Pak Dwi. Pak Dwi ya. Oh, ada lagi yang banyak nanya. Pak Yoga yang Dalam nanya bangun. lagi Oh nih. ya. Dalam bangun Boleh AI Pak untuk Dwi. monitornya, Pak Dwi. apakah lebih tepat menggunakan AI gateway atau self-hosted AI atau apa? Gitu. Nah, Apakah pakai Olama atau pakai OpenAI gitu. tergantung. Kita pakai prinsip open source atau nggak mau pusing? Kalau pusing pakai OpenAI aja. Pakai duit itu parah banget Pakai duit. duitnya. Enggak, ini Tinggal si Open apa yang SolarWind bisa ngomong ke Olama kagak sih? SolarWind ke Olama belum. Dia punya machine learning sendiri. Oh, dia punya sendiri internal. Oke, ya udah. Jadi memang nanti dia akan ngobrol sama SolarWind yang ada di SAS. Oh, SAS Dari SAS bentuknya. tadi dia akan ngasih suggestion-nya. Dia akan ngebaca datanya. Karena kan kalau kita Oh, ngomongin AI, machine learning kan resource-nya banyak tuh. ya. Nggak mungkin kita cemplungin di on-premise. Dia ada di SAS Hmm, semua. Gitu. iya sih. Dan Gua untuk on-prem dengan GPU 8 GB. agak lumayan berat ya Pak ya. Iya, kalau cuma buat helpdesk doang bisa. Tadi Ini tadi yang itu proses mana proses? proses di sini. Nah, ini udah kebuka kan. Nah, dia itu udah jadi ada dua. Yang penting ada dua. Ada skenario dan assessment template. Nah, skenario ini yang dia per teknik satuan Oh, detail. Nah, dia ngapain? Dia ada jawabannya. Parameternya apa? Nah, di sini kita bisa custom tuh. Banking suka custom mitigationnya kayak gimana. Nah, kalau sampai kita ngeliat workflow itu hanya di assessment. Jadi assessment itu kumpulan dari skenario. Jadi udah jadi satu gitu ya. Jadi udah ada skenario A, B, C, D, E, F, G misalkan dibikin satu assessment template. Nah, assessment template itu bisa dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah, ini bisa dibagi-bagi berdasarkan capability tested-nya, kita mau ngetes apa, threat groupnya yang mana, siapa aja. Biasanya kan memang hacker itu kan ada grup-grupnya ya. Dia udah mapping berdasarkan grup juga. itu Atau dia mah. mau mapping berdasarkan segmen target sektornya. Government, transportation, kayak ini yang kita buka apa gimana Pak? Gua lagi Transportation, mikirnya. teknologi, defense, Oh, enggak, education, gue lagi energy. mikirnya dia bisa monitoring kernel OS-nya kita gitu maksudnya. Coba nih ya, di sini nih, coba nih Pak. Kok yang di government nih, yang government. Kita cari yang aman nih Pak, teknologi. Nih kebuka semua. Government kita hapus, teknologi. Atau kita mau search apa Pak tadi Pak? Kernel, proses kernel apa kernel proses nggak tahu dah. Nah, coba ya, top Linux top 10. Nanti akan baca. Create assessment. Kadang kalau misalkan dia belum dijalanin, dia akan belum baca. Oh, ini belum ada. Kalau workflow di sini nih, sebentar Pak. Saya kasih lihat yang udah ada ya, yang udah pernah dijalanin. Bukan di sini. Assessment overall result. Nanti dia akan lihat. Jadi dari assessment tadi kan dia banyak tuh skenario-nya gitu ya. Nanti dia akan ngasih lihat apa aja yang terprotek, apa aja yang nggak terprotek itu berhasil masuk. Yang ini bentuknya file soalnya kalau yang ini sih. File ya oke lah kelihatan. Gue lagi penasaran sama proses kernel sih. Itu aja. Bentar nih. Iya. Ntar kalau ketemu kasih tahu aja. Karena apa kita coba cari. Ya, workflow-nya nih contoh ini ya. Oh, dia pakai OWASP juga. Banyak sih Pak metodenya. Nah, ini skenario yang dijalanin. Nah, dia bisa dibikin scheduling on demand. Jadi cara kerjanya kita cukup. Nah, ini kalau misalkan ada yang dulu pakai apa namanya tanam agent cuman buat nyolong data, di sini bisa lari kemana-mana.
contoh mana ya? Saya lupa deh. Yang udah ada workflow-nya. Ini ransomware. Mana ya? Malware. Ransomware bisa ya? Bisa, Emang bisa bisa? jadi dia. Bisa Oh, jadi ada itu semua. korti ransomware ya? Ada. Ransomware susah, termasuk kategori susah soalnya. Mana? Coba kita buka ransomware. Ransomware soalnya di encrypt, itu yang bikin susah. Itu aja sih. Dia caranya gimana pengen tahu. Iya, iya buat teman-teman kalau yang namanya ransomware termasuk kategori ribet karena di encrypt. Nah, dia akan baca workflow-nya. Jadi sebelum dia masuk, dia ngapain dulu? Nah, ini ke mapping. Oh, ternyata dia download dulu gitu ya. Emang. Dia download dulu save apa gitu ya. Kita buka lah. Dia ngapain? Dia akan kasih lihat. Debuggernya ketika dia jalan, fail, dia akan kemana? Dia udah disusun. Dia ngapain? Atau kita mau lihat scriptingnya, cara dia ngelakuin kayak gimana gitu ya. Dia ada di sini. Mana ya? Ini ada giniannya nih, nah. Coba kita buka lagi baru di bagian assessment, di bagian skenario. Ini part of education ya Pak, jangan dicoba. Iya, ntar nyobanya pakai ini aja, pakai apa DeepSeek. Tetap aja dicoba. Nanti dia akan kasih lihat cara dia masuknya gimana, scriptingnya kayak gimana. Hmm. Taruh nih Pak nih. Atau di sini. Nanti endingnya adalah setelah dia bisa ngelakuin, nanti dia generate report. Ini bisa pentest nggak sih? Dia sebenarnya nggak pentest, karena ada dua Iya, tuh Pak. iya. Ada yang demen pentest dan bisa ngerusak, ada juga yang nggak ngerusak. Nah, si TKIQ ini nggak ngerusak, Ini lebih monitoringnya aja ya, bukan. simulasi. Iya, dia bukan beneran attack gitu. Dia beneran ngejalanin attack-nya, Oh, tapi dia nggak ngajarin. ngerusak. Dia Oh, ngejalanin attack-nya. oh, oke. Jadi skenario itu pada saat dia ada dua skenario kan, ada agentnya dan ada oh nih coba nih, oh ini ada download source code. Oh, itu keluar tuh source code ntar. Oh, tuh. Cara ngapa-ngapainnya di sini Pak. Ya, ya, oke, oke. Jadi cara kerjanya dia ada agent yang di bawah, gitu kan. Terus dia connect ke internet ke TKIQ ini. Nah kita kan pilih-pilih nih, misalkan kita pilih misalnya kita mau jalanin satu assessment misalkan. Kita pilih content library assessment. Misalkan kita mau ngejalanin teknik apa ya? Bebas lah ya. Kita pilih salah satu, kita create assessment, create new. Di sini Ini endingnya tanggal kayak gini. 3 Januari besok ITTS bikin ini webinar tentang React to Shell Wah, tanpa login. tanpa login. Biasa, kelakuan minus dikit lah. Kan buat edukasi nggak apa-apa Pak. Nah ini template-nya udah include sama skenario yang ada. Oh kita Hmm. mau assessment-nya ditambahin gitu, skenario-nya gitu, bisa kita tambahin skenario-nya. Gitu kita add skenario, kita cemplungin lagi skenario-nya apa yang mau kita tambahin. Hmm. Lalu setelah itu kita Iya, Zabbix belum ada AI-nya juga sih. Kebanyakan belum ada AI. Kita AI siap. masih optional. Siap. Nah ini kita pilih. Oh kebetulan servernya lagi pada mati. Pas si node-nya. Nah ini kita pilih asetnya. Oh, aset mana Asetnya yang mau itu dia? yang ngelakuin serangannya Pak. Oh, oke, oke, oke. Jadi kita taruh aset gitu ya. Nah ini asetnya bisa Windows, Mac OS ataupun Linux. Kita install tuh. Oh, Dia ngobrol kan sama si TKQ. Halo apa kabar gitu ya. Dia ngobrol apa kabar gitu, salam kenal. Nah setelah kenal gitu ya, jadi bisa kita suruh jalanin si serangan ini gitu ya. Kita pilih di sini asetnya. hmm. Jadi nanti pada saat kita start gitu ya, nah agent yang kita pilih tadi dia akan ngelakuin serangan yang kita suruh Ya, dengan skenario yang tadi ini gitu. Nah bedanya adalah kalau kita ngomongin pentest kan biasanya uh, dia sekali-sekali gitu kan, ya. sekali sekali mukul sekali udah. Nah
Enaknya adalah si TKQ ini kita bisa scheduling. Kita mau ngehit beberapa skenario assessment secara langsung gitu kan. Dipukul, kita mau bikin harian, terus 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali itu bebas. Jadi bisa langsung dieksekusi gitu. Yang seru dari AI, dari Pentest ini ya, ini informasi tambahan aja nih. Kebetulan dosen kita ada namanya Pak Dimas Arno. Dia itu dia punya perusahaan namanya Etik Ninja lah. Jadi tekniknya, dia bikin AI buat Pentest sih. Tapi tekniknya rada-rada kacau dikit ya. Tekniknya gini yang dia lakukan. Dia akan pakai AI buat profiling sasaran. Jadi sasarannya di profiling pakai AI. Dia misalnya tahu, oh ini website berita, oh ini website pemerintah, oh ini website apa segala macam, profiling, udah gitu dia tahu polanya mereka, informasi segala macam, udah gitu dia si AI-nya akan generate payload buat pentestnya dari profile tadi. Makanya pentestnya rata-rata jadi cepet sekarang, Hmm. karena pakai Tapi AI, sekarang, polanya kayak gitu. Nah, tapi kayak sekarang emang menarik sih Pak. Banyak banyak yang nanya sih sekarang tuh. Buruan dah. Nggak pernah main tuh. Tadi kalau otomasi N8N coba ya. Tadinya si ini pakai N8N, tadinya Dimas pakai Oh, N8N, oh akhirnya N8N. dia coding sendiri. Soalnya N8N lambat. Jadi akhirnya Ah, ditinggal. Gitu. Kalau saya masih oh, pakai N8N. oh, saya juga Pak. Pakai resource kantor. Iya, kalau gue mau pakai resource di sebelah gue, Nih integration coba. Nah ini Zabbix bisa dikawinin nggak? bisa. Nah ada. Ada lah. Ada. N8N banyak ininya kok. N8N banyak plugin ya, kata gue, plugin ya. Mm-mm. Enak kok Jadi N8N. jadi bisa dipakai dan N8N juga open source. Iya, tapi dia dapat duit dari yang kayak gini-ginian ke OpenAI apa segala macam, dapat Mm-mm. dapat dikit lah. Nah tinggal dibikin aja tuh di Zabbix kemarin coba belum ada AI gitu. Ya udah, konekin Zabbixnya sambungin ke ChatGPT atau ke DeepSeek jadi AI. Nggak, Jadi kalau ada AI-nya si Zabbix. kalau kita open AI agentnya sambunginnya ke Olama lokal di sini juga. Hihi. Iya jadi gitu. Ya ini Waduh. contoh yang open source-nya ya, tadi Open N8N. Tapi Mm-mm. perjuangannya lebih susah. Kalau lu pakai duit lebih gampang. Ya nggak Beli repot. beli SolarWind kagak repot. Kalau yang ini susah. Tapi bisa juga. Mm-mm. Tapi enaknya dia minimalis code sih. Saya Iya, kan saya kan memang orang yang agak rebek kalau ngoding ya, Pak. iya. Dan ada ini kan tinggal sambung, 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 ngoding-ngoding dikit, Iya, cuman harus hitung gitu. ngerti JSON. Ini yang Iya, rebyeknya Jason. di N8N JSON-nya nyebelin banget. Mm-mm. Oh, nah ini ya, tadi nah, ini alert stack tadi nih, tadi pertanyaan. Kita back sedikit. Tadi ngomongin log udah pasti bisa. Nah, ini yang baru dia akan ngehubungin alert. Semoga sambil kebuka. Mungkin kalau ada yang mau nanya boleh nunggu sambil nunggu. Oh, pertanyaan udah habis nih. Pada stres ngeliatin kita ngobrol jadinya akhirnya. Nah, ini dia akan mapping tuh. Tadi kan kita alert, kita ngurutin kan satu-satu. Nah, sekarang enggak. Oh, di jam sekian ada alert di mana, jam sekian ada alert di mana gitu. Nah, dia akan ngurutin. Jadi kita tahu tuh starting point ada di mana. Hmm. Gitu. Udah nih kayaknya. Udah jam 8.20. Jam 8.20. Ini kalau dosen jam 9. Jangan, aku belum makan. Oh iya, baru belum makan ya. Ya, Ada pertanyaan lagi? ada pertanyaan lagi? Monggo, monggo. Aman nih kayaknya. Aman. Ada pertanyaan tadi di awal, itu slide-nya kalau pengen dapat kopinya gimana tuh di awal? Oh, nanti bisa minta sama Feby. Kemarin Oh, udah Feby. dikirimin. Oh, ada berarti. Ada di Feby. Mm-mm, Tuh. ada di Feby. Kalau mau nanya ke Teguh, ngubunginnya gimana? Bisa ke email, Tulis aja chat di ya. tulis di chat deh. Ya, Teguh Mulyo @dikode.id tuh. iya di kode. Padahal nggak ngode, nggak ngoding. Enggak Bikin itu. apa ya? Ah,
Ribet ah, Bukan kode aja dah. kodenya kan kode gitu. Iya, kode. Tuh ada pertanyaan, jika menggunakan AI Gateway dalam sistem monitoring tool, data script prompt apa saja yang dikirim ke AI Gateway? Serta seperti apa output yang dihasilkan? Bagaimana merasakan data yang dikirim? Nah, loh, itu Nah, dia. ini dia. Tadi sebenarnya pengen cerita ini juga, tapi ya udah deh ya. Tapi secara garis besar, dia akan jadi perantara sebelum dia ke public atau dia ngelewatin si AI mesinnya. Jadi nanti Dia informasi tuh yang dia tuh siapa ini? di AI gateway-nya. Oh, oke. Jadi dia akan ada di tengah-tengah antara si usernya sama si mesin AI-nya. Karena kan nanti dia akan nge-filter tuh. Jadi nanti dia kayak kayak proxy lah sistemnya. Si AI chatnya gitu ya, dia akan masuk ke sini dulu, baru ke sini. Nah, nanti di sini dia akan nge-filter nih. Apakah data itu boleh dikeluarin? Apakah itu akan pakai LLM yang mana gitu ya? LLM model yang mana dia akan ada di sini. Data apa yang dikirim ya semua yang akan dia tanya dari sini dia akan filter sini dulu kayak proxy sistemnya. Itu filternya manual atau otomatis Dia atau udah ada gimana? database-nya. Oh, ada database-nya. Udah Oke. ada database-nya. Tapi kita bisa customize. Kalau di N8N kan manual itu. Mm-mm. Kalau ini kan bayar, Pak. Kalau itu kan gratis. Oh iya, salah gue. Terus Lumayan bagaimana juga. dengan kerahasiaan data yang dikirimkan? Nah, tuh, Nah, itu adanya di sini, di filtering ini. filterin mana? Jadi Mouse data lu mana? pribadi mana? Oh, di sini. Di sini semua Oh, difilter, Pak. oh di filter situ ya. Difilter di situ Oh, data pribadi, PDP gitu kan. Terus informasi-informasi apa aja yang enggak. Dia udah ada template-nya misalkan oh data pribadi nggak boleh keluar, data gaji nggak boleh keluar. Udah ada tuh oh. template-nya. Ini Nah, F5 mereka atau itu SolarWind ini F5? ini F5 jatuhnya. Jadi solusi yang berbeda. Oke. Oke. Jadi memang kebetulan kantor barangnya banyak banget, Pak. Ada 40 solusi. Oh, alah. Tapi Tuh, Teguh nggak pegang semuanya. tuh Cuman ada kan yang minta tuh SLA report SolarWind. ada. Oh, Bentar. Nah, oh, ini F5 ya sama SolarWind beda itu. beda tuh. Beda lagi, Curang beda lu, produk lagi. dicampur-campur. Parah. SLA report. Kita namanya sebagai availability. Nah, ini yang tadi contoh comparison configuration yang ada berubah di area server. Jadi bisa baca ini report. Nah, ini kita baca sebagai average AV. availability. Avail aja nggak keluar dia. Availability. Coba. Nah, Oh, itu mah lengkap itu mah. Nyanggas. availability entire network atau node yang biasa dipakai itu yang ini. Atau kita pakai forecasting. Nah, ini biasanya kalau misalnya user yang dia layanan sama partner A, SLA-nya berapa persen gitu. Nah, ini lihat di sini nih. Kelihatan dia. SLA Partner berapa A. persen dari seluruh Oh, bisa SLA. ngelihat ini apa? Apa? Supply chain kayak gitu. Ini lebih SLA report yang availability service-nya, node-nya. Oh, node-nya. Oke. Kalau Tuh, ini detailnya, node-nya. Tadi Jadi ini forecasting mana forecasting? ini dia. Oh, si A bakal CPU-nya bakal warning. Sekarang udah warning gitu. Udah meriang dia. Oh, si B dia Oh, akan meriang dari level disk-nya gitu. Nah, dia akan baca ini. Nah, ini yang dipakai sama manajemen level. Buat dia ngasih pengajuan budget kah gitu atau dia bikin lotnya dikecilin gitu dari sini. ini masih bahasa mesin ini mah. Iya, cuman Iya, kalau iya, kita kan iya. yang baca, oh akan panas di sini nih karena Iya, ini iya, gitu. iya, iya. Gitu. Iya. Terus apa lagi ya? Ya Apa udah itu lagi udah ya? mulai kelihatan. Dia bentuknya masih tabel gitu. Tabel. Kalau laporan manusianya ya berarti harus tabel ini masukin ke LLM. Tolong bikin supaya Oh, jadi bahasa manusia gitu. ah, ini bisa diedit juga gitu, bisa di custom lah. Reportnya bisa di custom. Oke, Aman? tuh buat Pak Surya Wiranto. Siap. Kebayang ya bentuknya kayak gini. Mm-mm. Ada lagi pertanyaan yang lain? Aman? Aman nih kayaknya udah. Aman Yaudah, ya? deh. Terima kasih Pak Teguh dan teman-teman semua. Karena udah jam, mau jam setengah 8, setengah 9 ya. Iya nih.
kita kembalikan kalau aman. Nanti kalau ada apa-apa, mudah-mudahan ini yang penting ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kalau ada apa-apa bisa tanya ke emailnya Teguh, ke saya juga nggak masalah. Cuman kalau Ono gayanya lebih ke open source ya. Kerjanya lebih berat. Kalau Teguh kerjanya lebih enak. Ini ada pertanyaan, adakah solusi open source dari AI Gateway langganan OpenAI? Kalau saya makanya lama sih. Nah, itu jawabannya, Pak. Nggak ada option. Ada Ada lagi. ada. Lama si CPP ada, tapi nggak seenak lama sih. Tapi lebih Oh, lama lah. lebih lama lebih lambat gitu. Olama tuh sempalannya OpenAI ya, lepasannya OpenAI juga. Hmm. GPU-nya apa yang saya pakai? Saya pakai RTX 4060 8 GB. Cuman itu 3060 juga nggak apa-apa sih. Yang penting sih memori sebenarnya digedein, jangan 8 GB, 8 GB menangis. Kalau bisa di atas itu deh. Gitu. Ada lagi. 32. Aduh, nggak kuat duitnya. Kalau saya kan Kemarin, di kantor tinggal naik-naikin doang. Naik, 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 ya naik. lu mah enak lah, gue hidupnya kan susah. Pagi kemarin ngeliat yang punya TNI 300 giga bajingan gue bilang. Wadaw. 300 Harga giga ya? harganya ya beberapa M aja sih. Mm-mm. Tapi susah nyarinya sekarang. Ya udah, cukup ya. Kalau ada apa-apa silakan nanti hubungin Teguh. Saya juga boleh. Yang penting mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barangkali ada kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir seram banget, Pak. Ada pesan-pesan apa? Dan ya semoga bermanfaat dah. Intinya terus upgrade skillnya. Dan AI itu ke depan makin masif sih. Dan mulai nyoba-nyoba area cloud. Karena memang setiap apapun on-premise solutions-nya gitu ya. Mau itu small, medium, enterprise gitu ya. Pasti pakai AI ke depannya. Dan AI-nya itu adanya di cloud. Jadi mulai-mulai juga ngoprek di area cloud terus bikin AI. Karena itu nanti bisa diterapin langsung. Mau itu ke penggunaan pribadi ataupun ke perusahaan gitu. Yang penting data trainingnya kumaha itu teh. Data trainingnya. Nah, Kalau kita yang harus sekarang bikin kan? kita harus bikin. Kalau data Oh, monitoring tuh dia akan learning at least 7 hari. oh 7 hari dia 7 learning hari dulu. dia learning dulu. Makin lama makin bagus. Ya Oh kalau ya, kita udah dan punya data setahun ya dia bisa bisa dipakai. prediksi kan. Kalau Lebaran kayak gimana, kalau Natal tahun baru gimana gitu kan ya. Oke, sip. Terima kasih Pak Teguh. Semuanya terima kasih. Kita kembalikan pada Ibu Feby. Terima Baru pakai kasih. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya